akhirnya ya si diskrepansi ini tuh jadi kayak lingkaran setan gitu. Kayak kita tuh bermuka dua gitu ya, antara real life atau kehidupan di medsos. Pemisahan antara diri kita yang kita tampilkan itu bisa bikin kita tuh kehilangan diri kita sendiri gitu. Ibaratnya. Semoga aku tak terlalu banyak bicara, menghukum diri untuk satu yang sia-sia, lupa terapkan saran yang sering ku berikan kepada orang lain untuk keperluan batin. Kadang hidup hanya perlu main-main, masalah usai semalamnya tidak mungkin tidak tentu. Sisa hariku diburu perkara, jangan ku ingat hal-hal yang buruk saja. Ku urai satu-satu semua aku dan cemasku menjadi pemilik tubuhku. Biarkan takut dan berikan jalan. Mudah-mudahan aku berperan menyambung nafas doa keluargaku. Oh mudah-mudahan. Nah, di episode 3 kali ini sama ya dengan episode sebelumnya, di episode 1, 2 yang diawali dengan permainan gitar dari Arkan. Ya. Nah, kalau didengar-dengar nih, tadi tuh kayak ada seseorang yang menjaga dirinya sendiri gitu, menjaga tubuhnya, emosionalnya gitu, emosinya. Nah, jadi ini tuh kayak seseorang yang mengontrol dirinya agar tidak mudah terpengaruh dari hal-hal yang di luar dari dirinya. Nah, kalau menurut Arkan gimana? Ya betul kan, lagunya sebenarnya tentang seseorang yang ingin lebih bisa lagi gitu untuk mengontrol dirinya sendiri dari segala pikiran yang ada gitu di kepala, yang tidak ingin selalu untuk dikontrol lah sama hal-hal di luar diri dia sendiri, ingin menjadi pemilik dari tubuhnya sendiri gitu. Oke. Ya mungkin sesuai gitu sama hal yang mungkin akan kita bahas di video kita kali ini, episode ketiga. Oke, tentang apa tuh? Jadi tanpa basa-basi kita mulai aja ke sok tahu psikologi, biar nggak sok tahu kita cari tahu biar jadi tahu. Gitu. Aku ada satu fenomena yang menarik. Apa tuh, fenomena apa nih? Oke, jadi kan kita sebagai Gen Z pernah lah atau ya kayak punya media sosial, atau mungkin setidaknya teman kita punya media sosial gitu. Betul banget ya, karena kan ini kan zaman teknologi gitu ya. Betul, apalagi kan mereka punya ada yang punya first account, ada yang punya second account, ada juga yang punya third sampai fourth account gitu. First account sama second account aja kan kadang beda ya isinya. Yang akun pertama mungkin lebih ke personal branding, lebih bagus lah gitu isinya, kayak editannya lebih bagus, nampilin diri mereka yang lebih ideal. Sedangkan yang second account mungkin lebih personal, terus lebih private gitu ya isi-isinya tuh. Ya betul sih, karena teman-teman lingkup aku juga yang seumuran atau teman-teman yang seumuran lah. Jadi mereka tuh rata-rata yang pertama kalau punya medsos ya pastinya, kalau punya second akun, dan rata-rata emang punya sih, emang ada gitu second akun. Jadi emang benar yang kata kamu tadi, kayak di first akun untuk personal branding, menampilkan apa yang sisi-sisi bagusnya atau sisi-sisi yang lebih keren lah gitu. Sedangkan di second akun tuh kayak hal-hal yang lebih sifatnya pribadi gitu. Ya.
ya semakin menarik lagi untuk dibahas bahwa ya pemisahan antara diri kita yang kita tampilkan itu bisa bikin kita tuh kehilangan diri kita sendiri gitu. Oke. Ibaratnya ya kayak aktor lah gitu yang lagi meranin suatu peran justru lebih bagus daripada ya makin lama dia lupa akan jati dirinya sendiri gitu. Oke. Nah, dari tadi kan kita nih udah ngebahas nih tentang media sosial, tentang first account, second account, terus tentang apa yang kita tampilkan dan yang kita jalani di kehidupan nyata. Nah, sebenarnya kita nih mau ngebahas apa sih, Arkan? Jadi fenomena ini tuh disebutnya diskrepansi identitas digital. Nah, dari bahasanya sendiri kan sederhananya ya ada diskrepansi berarti ada kesenjangan atau gap lah antara identitas diri kita yang sebenarnya dan juga diri kita yang ingin kita tampilkan gitu ke dunia. Oke. Oke, menarik ya. Nah, kamu juga kan Gen Z ya, Tuh. sama aku juga Gen Z. Nah, mungkin kalau dari kamu, pernah nggak ngalamin hal yang kamu jelasin tadi? Jujur ya pernah sih ya, mungkin mirip-mirip lah ya. Oke. Kayak pas aku sendiri kan suka cover-cover lagu gitu ya. Oke. Mungkin karena memang aku sendiri orangnya perfeksionis gitu ya. Kadang suka ya latihannya berkali-kali gitu ya. Mungkin sampai 1 minggu, 2 minggu untuk satu lagu aja gitu ya. Nah, pas aku ngedit videonya yang paling kerasa pengennya tuh ya kelihatan bagus lah gitu videonya. Biar orang-orang pada suka gitu ya. Ya, aku sendiri jadi kadang mikir gitu ya, apakah aku sebenarnya kayak gini atau emang aku pengen covernya bagus aja gitu atau aku pengen ya berusaha paling terbaik aja untuk diri sendiri gitu. Jadi ya ada pertanyaan-pertanyaan lah mungkin yang bikin jadi penasaran gitu tentang bagaimana kita menampilkan diri di media sosial gitu. Kalau kamu sendiri gimana pengalaman? Kalau aku tentang media sosial seperti ini ya, oh mungkin pernah sih ketika SMA ya. Jadi ketika SMA tuh kayak aku dan teman-teman seperjuangan lah seumuran. Jadi kayak mungkin kalau mereka teman-teman tuh sering lah upload, membagikan, share tentang kehidupan pribadi mereka di media sosial. Nah, sedangkan akunya kayak menutup lah diri di media sosial karena ingin dikesankan misterius gitu. Oh, jadi Nah, ya orang yang misterius lah ya. iya. Sedangkan itu tuh berlawanan sama kehidupan nyataku. Jadi kayak di media sosial aku tuh menutup, sedangkan di kehidupan nyata terbuka gitu. Jadi sama sih, ada kayak perasaan tidak nyaman gitu. Berarti ada perbedaan ya antara dunia nyata dan juga dunia di media sosial kamu Iya, gitu. betul. Oke. Nah, teman-teman, aku dan Arkan tadi udah menceritakan ya pengalaman pribadi. Mungkin teman-teman bisa share juga pengalaman yang sama atau pernah juga mengalami hal yang serupa. Boleh ditulis di kolom komentar. Komen. Oke, nah jadi setelah kita ceritakan nih, contohnya, contoh di kehidupan kita nyata di masing-masing, sebenarnya diskrepansi itu apa sih definisinya? Jadi sebenarnya sederhananya ya diskrepansi identitas itu ya kayak topeng lah gitu yang kita pakai di media sosial gitu. Oke. Maksudnya kayak kita tuh bermuka dua gitu ya, antara real life atau kehidupan di medsos. Betul. Sekarang satu akun aja kan dibaratkan satu topeng lah ya, apalagi ada akun-akun yang lain gitu. Jadi banyak topeng kita gitu untuk menyembunyikan muka kita yang sebenarnya gitu. Oke, jadi kayak kita tuh membohongi diri sendiri dan orang lain gitu ya. Tuh Nah, kalau mekanismenya tuh gimana? mekanismenya ya mungkin begini sih kayak kita kan secara sadar atau nggak sadar melalui perilaku secara verbal ataupun non verbal ingin nunjukin kesan gimana sih diri kita sebenarnya ke orang-orang gitu di lingkungan. Nah, apalagi dengan media sosial ini prosesnya ya makin mudah gitu, makin instan. Dari yang
harusnya kita ketemu sama orang-orang untuk nunjukin diri kita, sekarang ya kita bisa dengan mudah upload komen, upload video, upload apapun yang kita mau gitu di media sosial gitu. Dan apalagi kita bisa ngedit gitu untuk membuat diri kita tuh lebih baik, dan juga adanya AI gitu bisa membuat diri kita yang ideal tuh lebih baik lagi untuk di media sosial gitu. Iya, betul banget ya. Karena AI itu bisa kayak menambahkan, menghilangkan, Betul. memperbagus gitu. Ya, Jadi kayak bahasa kasarnya kayak membrandingnya tuh lebih bagus gitu ya, lebih cepat, lebih simpel karena ada AI itu. itu ada ya personal branding lah yang lebih baik lagi di media sosial gitu ya. Terus ya dunia nyata dan dunia digital ini kan pisah ya. Kayak dunia sosial apa dunia media sosial ini tuh adanya di depan gitu, dimana kita tuh nunjukin diri kita yang bagus, yang baik, yang sempurna, dan dunia nyata justru ada di belakang gitu, kita sembunyiin, kita tutup rapat-rapat biar nggak keluar gitu, biar kita nggak kelihatan gitu, mungkin kita punya kekurangan, kelemahan yang kita nggak pingin orang lain tuh lihat gitu. Oke, menurut aku betul banget ya. Karena media sosial ini bikin banyak orang kayak memiliki dua versi gitu. Versi yang ditampilkan di media sosial atau versi yang mereka jalani di kehidupan nyata. Iya. Nah, jadi secara nggak sadar orang-orang tuh lebih mengejar feedback instan gitu, seperti di like, Iya. komentar, atau share gitu, yang mana membuat mereka eh, berubah gitu dari perilakunya di kehidupan nyata dan di media sosial. Betul. Ya ditambah kita kan budayanya gitu mayoritas itu maha benar gitu, kayak makin banyak orang yang setuju ya itulah kebenaran gitu yang Iya. dijunjung gitu. Jadi makin lama mungkin kita akan ngedorong diri kita sendiri untuk mengikuti standar yang ada di lingkungan sosial gitu. Kita harus lebih sempurna, kita harus lebih baik lagi gitu menurut orang-orang di sekitar. Dengan adanya media sosial, lingkungan kita jadi lebih luas lagi gitu, lebih mudah diakses gitu. Akhirnya jadi lingkaran setan gitu. Kita semakin ingin sempurna di dunia online dan semakin berbeda dengan diri kita di dunia nyata gitu. Oke. Nah, jadi walaupun apa yang kita tampilkan di media sosial itu benar atau enggaknya, misalnya salah nih ya. Nah, karena banyak yang orang mendukung tadi seperti like atau komen, jadi itu tuh bisa berdampak negatif gitu ya, karena mendukung gitu ya, mendukung perilaku kita yang salah. Tuh. Nah, jadi kita juga tuh kayak kepisah gitu ya. Nah, emang kalau kepisah gitu, kenapa sih? Ya kayak gini deh, coba dibayangin aja kayak ada aktor yang mungkin memerankan suatu peran lah ya. Makin lama dia malah makin mirip sama peran yang dia harus peranin daripada dirinya sendiri gitu. Makin lama mungkin dia akan kehilangan jati diri dia sendiri gitu daripada si perannya gitu, malah lebih dalam gitu peran yang dia jalani di kehidupan sehari-hari. Iya, paham, paham, paham. Jadi kayak aktor tuh karena benar-benar mendalami, tentunya mereka tuh mencoba gitu ya, mencoba melakukan apa yang dituntut dari perannya itu gitu. Betul, jadi lama-kelamaan ya kalau hal ini terus terjadi, kamu sendiri akan ngerasa hampa gitu, mungkin akan kehilangan tujuan, dan mungkin juga kita akan mengalami hal yang kita bahas di episode 1 kemarin gitu tentang kecemasan. Awalnya kamu sendiri mungkin ngerasa ada tekanan dari luar untuk berperilaku atau harus melakukan hal-hal tertentu, tapi lama-kelamaan rasa dorongan ini yang dari luar tertanam gitu ke dalam diri kita, bahwa kita harus menjadi ideal, harus menjadi semakin sempurna lagi dalam kehidupan ini. Oke, mulai kebayang ya. Nah, supaya aku dan penonton di rumah ini lebih kebayang lagi, bisa nggak kasih contoh gitu? Contoh di kehidupan nyatanya gimana? Oke,
kita bikin karakter lagi kali ya. Oke, boleh. Kali ini mungkin beda ya sama episode kemarin, kita namakan Bayu gitu ya. Oke, si Bayu ini mungkin awalnya orangnya ramah lah ya. Dia suka nongkrong sama temen-temennya, dia suka nyablak lah intinya orangnya si Bayu ini. Dan juga orang-orang pada suka lah sama karakter dia, teman-teman dekatnya. Terus juga banyak orang yang kenal sama dia di lingkungan sekitar dia. Nah, suatu ketika si Bayu ini mulai mencoba membuat konten lah, konten video dengan tren yang ada di media sosial gitu. Ternyata dia suka sama sensasi yang dia dapatkan ketika melihat likes, komen, dan share yang ada di media sosial gitu ya. Nah, lama-kelamaan si Bayu ini jadi ingin mengejar hal tersebut gitu. Dia jadi semakin mengikuti tren yang ada, terus juga dari request komen yang ada gitu, dia ikutin kata-kata mereka, coba pakai baju kayak gini, coba pakai baju kayak gitu, atau Kak coba tren yang ini gitu ya. Nah, si Bayu ini jadi makin ingin terlihat seperti apa yang orang lain inginkan gitu di komen tersebut. Lama-kelamaan si Bayu ini ya semakin ingin lah untuk menjadi ideal gitu, semakin disukai sama orang-orang gitu. Dan ketika dia ketemu lagi sama teman-temannya di dunia nyata gitu, yang awalnya udah kenal banget sama si Bayu, ngerasa si Bayu ini kok beda gitu ya. Yang asalnya ramah sekarang jadi jaim lah gitu, jadi sok cool, jadi ngejaga banget perilakunya gitu. Jadi nggak, orang-orang jadi pada kurang suka lah sama perubahan Bayu ini yang cukup drastis lah dibilangnya gitu. Nah, itulah yang mungkin ngehalangin diri dia untuk membangun hubungan yang nyata sebenarnya sama teman-temannya yang asalnya udah apa ya, kenal banget sama si Bayu dan juga udah banyak nolong Bayu lah di kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Jadi menurut aku contoh Bayu ini nunjukin ya kalau media sosial itu ternyata bisa merubah perilaku seseorang. Nah, mungkin Bayu tadi, di kasus Bayu, kayak Bayu ini ingin mendapat pujian aja, tapi karena terus-menerus, jadi perilakunya di mana di media sosial itu mempengaruhi dan merubah gitu. Yang mana Bayu ini lama ke teman-temannya, jadi kayak lebih dingin, lebih bersikap jaim gitu sama teman-temannya, karena tuntutan dari media sosial tadi. Jadi ya lingkungan di media sosial bisa lama-kelamaan merubah cara kita menunjukkan diri lah di dunia gitu. Oke. Mungkin kalau aku mau ngasih contoh nih ya, mungkin bisa ditanggapi benar atau enggaknya. Mungkin kalau tadi Bayu, ini Rina. Nah, kalau Rina nih, mungkin dulunya dia tuh orangnya santai, apa adanya, terbuka gitu sama teman-temannya. Nah, karena dia ini sudah mulai bermain medsos, dan dia tuh kayak mendapat pujian dari medsos seperti like, komen, terus dia tuh kayak bersikap seolah-olah yang di medsos tadi lah yang benar, yang baik. Karena ketika dia bersikap sesuai tuntutan di medsos tadi, dia tuh mendapat pujian tadi. Nah, dan tentunya ini tuh berbanding terbalik lah dengan perilaku Rina di kehidupan nyata. Jadi ini berdampak gitu sama lingkup pertemanannya, karena Rina tuh berubah banget gitu dari yang sebelumnya bermain medsos dan di kehidupan nyata. Jadi di siklus pertemanannya juga terganggu gitu. Oke. Emang dia jadi gimana di pertemanannya? Jadi kayak mungkin ketika dia dulunya terbuka, ketika dia bermain medsos lebih tertutup, lebih jarang cerita, dan ketawanya mungkin dari cara makannya atau dari berceritanya berbeda gitu. Jadi berperilakunya sesuai dengan tuntutan di media sosial. Jadi semakin ingin terlihat sempurna gitu. Iya, betul. Nah, oke, teman-teman, kita sudah menceritakan contoh-contohnya. Mungkin teman-teman sudah kebayang ya. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke segmen True or False. Oke, sudah siap belum, Markan? Lanjut. Oke. Yang pertama, True or False. Seseorang yang punya dua akun pasti mengalami diskrepansi identitas digital.
Belum tentu. Belum tentu. Oke. Karena gini deh, misalkan si A punya 2 akun. Satu akun yang pertama itu untuk menampilkan diri sendiri apa adanya gitu. Lalu akun yang kedua mengenai pemandangan, foto traveling, foto makanan, dan lain-lain gitu. Sedangkan ada si B, dia tuh punya 2 akun juga. Akun pertama itu nunjukin diri sendiri apa adanya, dan akun keduanya mungkin tentang hal-hal negatif yang tidak bisa dia keluarkan gitu kalau orang lain tahu dia ini si B. Oke. Oke. Jadi ya kayak akun shitpost gitulah ya, akun sampah gitu. Kalau dari penggambaran tadi, menurut kamu sendiri mana yang terjadi adanya diskrepansi identitas digital? Mungkin yang B ya, karena dia tuh nggak sesuai gitu antara di perilakunya di first akun dan second akunnya. Oke, jadi gini, sebenarnya punya akun di media sosial itu tidak ada masalahnya, tidak akan berpengaruh pada identitas diri kita sebenarnya. Tapi ketika si akun mau hanya satu akun pun, tapi kita lama-kelamaan menampilkan diri kita yang berbeda di media sosial dalam akun tersebut, disitulah terjadi diskrepansi identitas digital. Ada kesenjangan lah antara diri kita yang sebenarnya dan juga diri kita yang kita tampilkan. Oke, jadi mau first akun atau second akun, mau berapa banyak akun yang mereka buat, asalkan itu tuh masih sejalan dan tidak mengganggu di kehidupan nyata, itu tuh berarti belum terjadi diskrepansi ya? Betul. Yang penting selaras gitu sama diri kita yang sebenarnya. Oke. Semakin mirip atau sih ya semakin selaras ya semakin aman lah gitu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, true or false, punya second account untuk hal-hal random atau shitpost adalah contoh diskrepansi identitas digital. Oke, mungkin tadi udah ke spill dikit juga kali ya. Akun shitpost sendiri justru bisa ngungkapin bagian dari diri kita yang sebenarnya gitu. Diskrepansi itu justru ada kalau jadi topeng dari diri kita untuk semakin terlihat sempurna, sementara diri kita yang sebenarnya kita tutup rapat-rapat dan kita sembunyikan. Jadi punya 2 akun atau akun shitpost itu sendiri sebenarnya nggak otomatis dia jadi diskrepansi gitu. Tapi dilihat dari alasannya sendiri, dari motifnya, tujuannya tuh apa gitu, untuk pelarian kah, untuk menyembunyikan diri dia yang sebenarnya kah, atau untuk menyalurkan minat aja gitu dari diri dia yang sebenarnya gitu. Oke, jadi ketika seseorang membagikan atau mengupload sesuatu di media sosial, meskipun hal itu tuh bisa dikatakan negatif gitu ya, tetapi hal negatif ini selaras gitu sama kehidupannya. Berarti itu tuh bukan diskrepansi gitu ya? Bukan, tapi ya itu sisi negatif yang lain mungkin dari media sosial gitu ya. Bisa membuat seseorang mungkin semakin mudah menampilkan diri mereka yang buruk gitu ya. Kalau di dunia nyata kan kita ada kesulitan gitu untuk menampilkan mungkin diri kita yang ada keinginan untuk nyuri, mungkin kita pengen apa ya, mungkin sekedar ngambil bala-bala gitu dari tukang goreng, kan ada keengganan ya karena ada aturan-aturan di aturan-aturan di lingkungan. Kalau di media sosial kan nggak ada aturan yang jelas gitu. Kita bisa dengan bebas melakukan hal apapun yang kita inginkan tanpa hukuman yang nyata gitu. Jadi mungkin itu beda isu lagi gitu ya. Oke, paham. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau tadi sudah kita lewatkan segmen true or false, selanjutnya cara mencegah. Nah, kalau mencegah diskrepansi itu gimana? Oke, mungkin disclaimer dulu ya, karena kita bukan profesional, ini hanya untuk tips mengatasi masalah secara umum aja gitu ya. Oke. Jadi karena namanya juga diskrepansi gitu ya.
ada kesenjangan antara diri kita yang nyata dengan diri kita yang ideal yang ingin kita tampilkan di lingkungan, terutama di media sosial. Oleh karena itu kita sebenarnya harus menyelaraskan apa yang kita tampilkan di media sosial dengan apa yang terjadi di dunia nyata tadi gitu. Oke, betul. Ya apa ya, mungkin jadilah diri kita sendiri gitu di media sosial, tapi juga harus punya batasan tersendiri gitu. Ya sejauh mana sih kita bisa sharing mungkin apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan di media sosial gitu. Kalau lihat mungkin kalau bikin akun-akun gitu mungkin bisa dipikirkan terlebih dahulu tujuannya itu untuk apa? Apakah untuk menampilkan diri yang lebih baik, nah itu terjadi diskrepansi, atau untuk sekedar sharing minat-minat tersendiri gitu, kayak foto makanan tadi, kan ada ya orang-orang yang suka sharing foto makanan, foto traveling, atau ya hobi-hobi yang mereka sukai gitu. Oke, berarti niat kitanya juga harus diubah gitu ya. Sebelum kita membagikan atau sebelum kita membuat akunnya. Jadi dari niat kitanya juga harus kita ubah, harus kita arahkan gitu. Jangan sampai apa yang kita upload tuh berbeda atau berbanding terbalik dengan kehidupan kita nyata. Tuh, ya intinya apa ya? Mungkin ya itu semakin coba diselaraskan gitu dengan diri kita yang sebenarnya gitu. Nah, tadi kan udah dijelasin ya cara menanganinya. Nah, kalau ciri-ciri penanganan nih yang lebih lanjut, yang butuh penanganan profesional itu gimana? Oke, kalau kayak gitu kayak kalian butuh penanganan profesional tuh ketika udah ngerasa hidup kalian tuh hampa banget gitu. Oke. Udah ngerasa gak ada tujuan yang jelas di hidup, terus juga ya kalau hidup pun ngerasanya nggak bermakna gitu. Kalau udah ada pikiran-pikiran tersebut di otak kalian dan juga kalian mulai terganggu lah kesehariannya, nggak bisa melakukan aktivitas sehari-hari, ada baiknya sih kalian cari bantuan profesional. Oke, mungkin sudah di akhir ya dari yang akan jelaskan, yang ceritakan, sudah panjang lebar dan tentunya sudah kebayang gitu ya. Jadi diskrepensi itu kayak kita nih memiliki dua versi yang berbeda atau berlawanan. Ketika kita menjalaninya seperti ini, seperti A, tapi yang kita tampilkan di media sosial itu B gitu. Nah, tadi juga dijelasin juga kalau banyak akun itu belum tentu diskrepansi. Kalau kita ada first akun, second akun, itu belum tentu diskrepansi. Asal itu masih sejalan dengan kehidupan nyata kita. Tuh. Oke. Nah, mungkin teman-teman penonton di rumah bisa menanggapi atau menanyakan di kolom komentar terkait video yang sudah kami tayangkan. Tuh. Nah, jangan lupa untuk selalu hadir dan nantikan episode 4 di selanjutnya. Kita akhiri dengan sok tahu psikologi, biar nggak sok tahu, kita cari tahu biar jadi tahu. Dah.